Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makan. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani, wa usan ila al-Imam al-Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad sahib Risalatul Mu'awanah. Hamadana Allah bimadadihi wa fa'ada alaina min barakatihi wa anwarihim wa ulumihim fid-dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitab Risalatul Mu'awanah faslun wa alayka bi ada'il faraid wa ijtinabil muharramat wal iksar minan nawafil. Yaitu pasal menerangkan tentang kewajiban bagi kita untuk melakukan semua ibadah-ibadah fardu, menjauhi yang diharamkan dan memperbanyak an-nawafil. An-nawafil itu ibadah-ibadah sunnah. Sampai kepada wa'lam annallaha qad ja'ala fadlahu wa rahmatahu fin nawafil jabran lima yaqu minal khalal fil faraid walakin la yujbaru khalalul faridah illa binaflin min nau'iha kasolati wassalam wasyami bisyam wal fardi wa al asli wa naflu tabi'un lahu walladhi yu'addil faraida wa yajtanibul maharima wa la yatanaffal ahsanu halan mimman yata'atan nawafil wa yaqau fi ihmali ba'dil faraid. Kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan karunia-Nya dan rahmat-Nya itu di mana? Di Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada namanya an-nawafil. An-nawafil ini ibadah sunnah. Salat qabliyah, ba'diyah, ya. Terus duha, tahajud, witir dan lain-lain. Ini karunia Allah. Kok bisa? Ini rahmatnya Allah. Bisa. Kenapa? Karena sholat nawafil, sholat sunnah ini, dengan sholat sunnah ini kita bisa menambal cacatnya ibadah fardu. Cacatnya ibadah fardu, bukan menggantikan ibadah fardu yang tidak dilakukan, nggak bisa. Jadi ada kesalahpahaman. Jadi ibadah sunnah itu bisa menambal ibadah fardu, bukan nambal fardu yang tak dilakukan. Kalau sholat duhur itu nak diganti dengan sunnah qobliyah 4, ba'diyahnya 4, nggak bisa. Ibadah sunnah itu kenapa rahmat, kenapa fadlnya Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita sholat nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Lisan kita nih membaca Al-Quran. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, pengasih penyayang. Tapi waktu itu pikiran kita nih sama sekali nggak ada fokus ke sholat.
Ini namanya khalal. Ini yang ditambal oleh sholat ba'diyah tadi atau qobliyah. Nah, ini yang ditambal sehingga sholat fardu kita ini sempurna. Itu. Kalau Allah nggak jadikan ibadah nawafil, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, aduh tadi aku maghrib ini aku ngelamun, habislah ibadah kita. Apa cacat maghribnya ini, nggak bisa ditambal. Sekarang Allah menjadikan sholat sunnah, kenapa? Oke, tadi maghrib kamu kan ada ngelamunnya, ada nggak usuknya, ada apa? Nah, ini kamu sholat sunnah sehingga ini bisa untuk nambal menjadi maghribnya sempurna, gitu. Jadi Allah masing-masing mengasih kesempatan macam mana supaya ibadah fardu kita sempurna, gitu. Kalau mau dibandingkan fardu sama sunnah nggak bisa. Subuh sama qobliyah subuh jauh, nggak bisa dibandingkan. 100 qobliyah, 1000 qobliyah nggak bisa dibandingkan dengan fardunya yang satu, nggak bisa. Makanya ketika sholat nawafil itu di rakaatnya memang sama, tapi hukum fardunya ini yang mahal. Nah, rakaatnya sama, qobliyah 2 rakaat, subuh 2 rakaat, tapi jauh. Qobliyah ini hanya bisa menambal tadi kau subuh ngelamun lah, kau ini. Pas subuh ada ngantuk dia sedikit, ini yang ditambal oleh qobliyahnya. Tapi kalau kau tak sholat subuh, kau tak sholat zuhur, mau kau qobliyah ba'diyah sampai mati 4 rakaat, itu tak tertambal. Nambahnya gimana? Ya kau utang zuhur, bayar zuhur. Sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah, makanya kata Al-Imam Asyid Abdullah bin Al-Haddad di sini, kata beliau, orang yang walladzi yu'adil faraida wa yatanabul maharim wa la yatanafal ahsanu halan mimman yata'atan nawafil wa yaquf fi ihmal badal faraid. Orang yang melakukan semua ibadah fardu, kemudian dia meninggalkan yang diharamkan, tapi dia tak ada sholat sunnah, tak ada puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah dia tak ada. Cuma yang fardu dilakukan, yang haram ditinggalkan, itu saja. Tak ada dia melakukan ibadah. Itu lebih bagus daripada orang yang dia ibadah fardunya dia banyak sholat sunnahnya tetapi fardunya bolong-bolong. Oh, nggak bisa. Kau qobliyah ba'diyah, tapi zuhur ada kau tak sholat, nggak bisa. Ini lebih bagus orang yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi dia tak pernah tinggal, walaupun tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah, yang haram ditinggalkan. Ini nampak rajin, qobliyah tak pernah tinggal, ba'diyah tak pernah tinggal. Tapi itu asar dia biasanya balik ke kerja sore sangat tuh, balik sampai rumah tak sholat asar. Ini mana yang lebih utama? Lebih utama yang orang yang faraidnya itu full walaupun tidak melakukan ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu tadi fungsinya hanya menambal kekurangan, lalainya, ngelamunnya, itu yang ditambal, ya. Jangan salah paham. Jadi kadang-kadang ada sebagian yang salah paham gitu. Yang dimaksudnya jabron. Jabron itu apa? Jabron itu nambal, bukan ganti. Jabron itu. Jabron itu pokoknya ada ini. Pokoknya ada ceret atau gelas apa, dibolong nih, ditambal nih. Jabr namanya. Bukan ganti gelas baru. Nggak bisa. Nah ini. Itu arti atau pemahaman yang sebenarnya kayak begitu. Kemudian fa'iyaka antuk ridha an syai'in minal faraid istighalan bi syai'in minan nawafil fata'assam bi tarkil faridah wa la yataqabbal minkan nafilah. Hendaklah engkau, janganlah sampai engkau meninggalkan satu macam ibadah fardu karena engkau menyibukkan diri melakukan ibadah sunnah. Jangan sampai. Kadang ada orang macam gitu. Ini yang fardu ditinggalkan tapi disibuk sunnah. Enggak harus sholat loh. Segala macam ibadah. Ada yang ini hal ini wajib nih. Tapi ditinggalkan, disibuk memperbanyak yang sunnah. Salah kau. Ibadah sunnahmu tidak akan diterima sama Allah karena engkau telah menyia-nyiakan fardu. Tidak bisa gitu.
Jadi fardu dulu kan. Tengok, kalau kita beramal bandingkan mana yang fardu, mana yang sunnah. Engkau nih itu sunnah, kau luar biasa semangat kau. Tapi ini justru yang fardu kau tinggalkan. Tak boleh kayak gitu. Kayaknya betul. Ini kewajiban, ini hukumnya wajib kau tinggalkan. Itu sunnah kau tapi bukan main semangat. Nah, orang nengok, itu luar biasa tuh semangat dong. Tapi dia ada satu ibadah yang fardu ternyata dia tinggalkan, tapi dia nggak merasa salah. Nah, ini harus dipelajari juga, ya, harus dipelajari. Berbagai hal, ya tidak hanya sholat saja, pokoknya ibadah apa saja, kewajiban apa yang wajib bagi kita. Nah, ini kita harus lakukan dulu. Apa kewajiban saya? Nah, ini kewajiban. Umpamanya mendidik keluarga, ya, mendidik keluarga dan lain sebagainya, ya. Itu semuanya hukumnya wajib, menjaga keluarga dan sebagainya wajib. Nah, jangan ditinggalkan. Nah, nanti apa istilahnya, kita memperbanyak yang sunnah, tetapi yang fardu, yang wajib bagi kita sampai terlantar, itu tidak benar, ya, itu tidak benar. Silakan perbanyak yang sunnah, sebanyak-banyaknya lakukan sunnah itu. Tapi satu catatan, kau jangan meninggalkan kewajibanmu, engkau jangan meninggalkan fardu. Tuh. Karena ibadah sunnah itu tidak akan diterima karena engkau melalaikan ibadah fardu. Fa iyyaka, bahasanya ya saya itu jangan sampai. Fata'assam bidarkil faridah, engkau akan berdosa meninggalkan yang fardu, wala yataqabbalu minkan nafilah, dan Allah tak akan menerima ibadah sunnahmu. Udahlah dosa, ibadah sunnahnya tak diterima. Lah, apa dapat? Tak dapat apa-apa jadi. Wa taqu bidzalika misla man yastaghillu bi tahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqi fadilatun wa yatruku al-istighala bi taslima huwa alayhi min al-ilmi faridatun fi dhahiri wa batini wa man yaqudu anil kasbi mal qudrati ali istighalan bi nawafilil ibadat. Contohnya siapa? Satu, Sayyid Abdullah bin Al-Haddad memberi contoh satu. Orang yang sibuk mencari ilmu, yang ilmu itu bukan ilmu yang fardu, tapi habis sama dia dicari ilmu, hartanya, waktunya, umurnya, kekuatannya, otaknya habis dijadikan di situ. Wa yatrukul istighal bitasili ma huwa alayhi min al-ilmi faridah bi dhahiri wa batini, dan dia meninggalkan menuntut ilmu yang ilmu itu fardu baginya. Ilmu fardu baginya apa? Ini ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu yaitu ilmu agama itu hukumnya fardu. Ada orang profesor, entah doktor, entah apa, baca Quran tegagap-gagap, fikih sholat tak tahu, fikih taharah tak tahu. Dia habiskan umurnya untuk satu ilmu yang itu hukumnya fadilah. Maksudnya umpamanya kau belajarlah tentang ilmu cetak bongga, bagai ilmu, terserahlah mau jadi dokter yang sangat ahli, kesilakan. Tapi ilmu yang fardu bagimu itu kau jangan tinggalkan. Dia mau jadi ahli kedokteran, tapi tak tahulah sekarang ya siapa yang bisa bikin vaksin yang bagus Indonesia. Jadi belajarlah sepandai-pandainya sekali, pandai kan. Tapi itu sebetulnya bagus, tapi nggak bagusnya di mana? Ketika kau syarat rukun sholat kau tak tahu, kau wudu, kau baca Quran, kau apa? Dokter baca Quran tegak-tegak. Kau berarti meninggalkan ilmu yang fardu bagimu, tapi kau justru mengambil ilmu yang fadilah saja. Kalaupun kau tak jadi dokter, itu orang lain bisa jadi. Tak harus kau. Kita tak harus bisa bikin handphone. Allah mentasir orang-orang kufar untuk bikin, kita tinggal pakai aja. Kita tinggal pakai. Yang pusing kepala bikin program dia orang, kita pakai aja. Habis itu azan sholat, apa susah? Kan gitu. Coba kita sekarang, oke, kita menjadi satu profesor ahli elektronik, bikin apa? Iya silakan, orang Islam harusnya bisa begitu.
Tetapi itu tadi engkau juga harus jangan meninggalkan ilmu-ilmu yang fardu. Akidahnya gimana, fikihnya gimana, itu harus. Berapa banyak orang yang gelarnya tinggi-tinggi, tak usah ilmu tinggi, tajwid baca Quran aja tidak bisa. Kau besok ketika mati ditanya, kau gelarmu apa gitu. Atau nanti dipanggil sama malaikat, bapak profesor, dokter, ada gitunya tak kira-kira itu? Pakai bin mentok itu sudah. Bin saja, tak ada profesor, tak ada dokter lagi dipanggil di sana. Tak ada cerita. Itu gelar-gelar manusia yang bikin orang berkumpul, yuk kita kasih dia orang gelar, kasih. Kan gitu. Apa tidak? Doktor, profesor, orang aja berkumpul, kita berapa orang yuk kita kumpul, kita bikin universitas baru di sini. Yuk. Nanti kita ambil satu tabatasin, kita kasih dia yuk. Mufakat kita kasih dia profesor. Ayolah, jadi profesor. Apa susah? Itu gelar manusia punya. Nah, sekarang yang kita penting ilmu kita yang agama itu kita tak boleh tinggalkan. Sehebat-hebatnya Imam Ibnu Sina, alim, kedokteran gini dia, luar biasa. Tapi dia ilmu agamanya dia bisa, dia tidak meninggalkan ilmu yang lebih bagus. Aku nak nolong orang tapi aku masuk neraka, apa? Kan gitu, kita baikkan kita punya ini dulu. Jadi sekarang yang jadi masalah, orang yang belajar ilmu agama itu minder. Mak kawan tuh kuliah di sini, guna sini profesor, doktor, MA lah, MSc lah, wah macam tak pede aku ketemu dia. Anda pada tiap hari Anda belajar Al-Quran, kamu berarti menghinakan Al-Quran kamu. Tidak ada yang lebih utama daripada Al-Quran, gak ada. Kalau kita merasa kita belajar Al-Quran kok lebih kau berarti merendahkan Al-Quran. Tidak bisa. Quran itu di atas. Mau profesor, mau doktor, kalau kau tak bisa dibaca Al-Quran, kau berada di bawahnya. Cuma yang pada Quran ini tak ada profesornya, tak ada doktornya, tak ada apanya. Nah, tak ada orang berkumpul nak kasih gelar profesor, macam mana? Nah ini. Jangan kita rendahkan pelajaran agama, jangan kita rendahkan. Nah, menghina, kita justru menghina, merendahkan ilmu yang mestinya ditinggikan. Allah mengangkat, Rasulullah mengangkat ilmu agama ini nomor satu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Cuma karena dari sisi keikhlasan itu, nah, sehingga kayak rendah gitu. Jangan rendah, pede aja. Nah, bukan untuk sombong, maksudnya kita jangan merasa bahwa yang ada depan kita ini di bawah yang dia punya. Jangan, tak bisa. Itu kita berarti tidak mengagungkan Al-Quran, ya, tidak mengagungkan ilmu agama. Satu contoh. Kemudian yang kedua, waman yaqudu anil kasbi mal qudrati alihi istighalan bi nawafilil ibadat wa yatruku yalahu yatakaffafuna nasa fakis ala hataini suratain. Kemudian yang kedua, kata Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, kemudian yang kedua contohnya orang yang dia menyibukkan dengan hal-hal yang sunnah tetapi dia meninggalkan yang wajib. Orang yang duduk, di sini bahasanya aku baca jelas-jelas, bukan saya ngarang. Waman yaqudu anil kasbi mal qudrah alaih. Orang yang duduk manis tak mau bekerja padahal dia mampu. Dia duduk manis tak mau bekerja, kasar tadi mampu. Istighalan bin nawafilil ibadah, karena menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Dia tak pakai kerja lagi, tak pakai kasab, tak bekerja, duduk ibadah sunnah. Padahal di rumahnya ada anak, ada istri, butuh makan, butuh dijaga, butuh apa, butuh pendidikan, butuh ini. Tapi dia aku nak fokus nawafil, ibadah-ibadah, hal-hal yang sifatnya Kalau sholat fardu di mana-mana bisa, ya kan? Di mana-mana saja bisa. Maksudnya kita bisa lakukan di tempat kerja bisa, di mana bisa. Jadi ini contohnya. Kemudian dia menyibukkan diri dengan ibadah sunnah, wa yatruku iyalahu yatakaffafu dan nas. Dia meninggalkan keluarganya, dititipkan sama Allah. Maksudnya nih, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, minta-minta. Ini tak boleh.
Tak boleh. Silakan kita ibadah sunnah sebanyak duduk manis mas mulai subuh sampai subuh lagi di masjid boleh. Tapi kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Iyal ini wajib. Ketika kita qabil tu nikah wa tazwija bimahlil madhkur, ini sudah konsekuen. Surga neraka kita yang tanggung keluarga itu. Nah, makanya kita tidak boleh. Jadi macam mana harus dijaga betul. Harus dijaga betul. Maisahnya tentang keamanannya, pendidikannya, ini harus betul-betul kewajiban bagi seorang kita ini, kita wajib. Jangan sampai itulah tadi kita justru yang wajib kita tinggalkan, kemudian yang sunnah kita perbanyak. Ini tipis perkara ini tipis, agak susah dipahami. Maksudnya kadang-kadang kita kayaknya ini betul, ternyata ini salah. Tinggal bagaimana caranya. Ini yang mengatakan yang seperti ini seorang wali kutub, yaitu Al-Imam As-Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kembali kepada tadi, kita tidak boleh meninggalkan fardu, mengerjakan yang sunnah. Nanti akhirnya yang fardunya kita tinggalkan, kita berdosa, yang sunnahnya malah tak diterima sama Allah. Ya, seperti itu. Wa yadruku yatakaffafu dan nasa faqis ala hatainil suratain. Nah, ini intinya dia tidak melakukan tanggung jawabnya, kewajibannya, ya. Kalau dia melakukan, ya boleh-boleh saja, silakan. Dalam ibadah justru bagus orang memperbanyak ibadah sunnah sebanyak-banyaknya, tapi uang wajibnya semuanya rapi diatur, tidak ditinggalkan, silakan, tidak ada larangan, justru itu yang bagus. Nah, cuma kondisi seperti ini harus betul-betul dipelajari. Ini aku pikir ini zalim tidak pada ini, aku zalim tidak pada ini, pas apa tidak, aku meninggalkan kewajiban tidak, oh tidak, bagus mak, silakan, bismillah, amsi ala barakatillah, kata orang, jalanlah ya dengan berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kira-kira kalau saya nih, wah tidak bisa, saya ini nanti meninggalkan kewajiban saya ini, saya punya kewajiban ini fardu ini saya tidak tunaikan, saya dosa, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Tergantung keadaan masing-masing, ya, tergantung keadaan masing-masing. Wa'lam waqis al-hataini ma'adahuma mimma fi ma'nahuma. Terus sudahlah, kau kalau untuk yang urusan lain, intinya engkau bandingkanlah dengan dua perkara ini tadi. Dua contoh orang yang sibuk dengan yang sunnah tetapi meninggalkan yang fardu. Untuk hal-hal yang lain kau tinggal timbang aja menurut ini. Kau pikirlah sendiri, bisa, kata Imam. Jadi secara umum, ya, secara umum. Pokoknya melebar bukan hanya untuk urusan sholat atau urusan ibadah-ibadah tertentu. Semua ibadah, ya, yang fardu tidak boleh dilalaikan, ditinggalkan, karena lebih mengutamakan yang sunnah-sunnah. Ada orang lagi contoh yang paling sering orang tanya ini kalau bulan Syawal. Jadi orang bulan Syawal ini kadang-kadang ibu-ibu yang sering, atau mungkin bapak-bapak ada yang tak puasa juga bulan Ramadan. Habis Syawal masuk, dia sibuk puasa sunnah Syawal 6 hari, sementara dia punya qada puasa. Ini mendahulukan sunnah sebelum yang fardu. Qada dulu puasa Ramadanmu, habis itu baru kau puasa sunnah Syawal. Sekarang puasa sunnah Syawal 1 hari puasa, alhamdulillah sehat. 2 hari sehat. 3 hari kok badan agak sakit-sakit sikit 3 hari. 4 hari ngereges tak enak, 5 hari jatuh sakit, 6 hari meninggal. Hutang puasa 7 hari belum bayar, yang fardu, Bu. Dia puasa sunnah dia 6 hari buka, Allahumma laka sumtu, langsung innalillah, sakit depan, mati, meninggalkan ibadah fardu. Nak puasa Syawal puasalah, tapi qada ni dulu kan, qada ni. Jadi jangan sekarang semacam penyakit lagi, kayak bangga-bangga puasa sunnah Syawal, sementara kau punya qada, kau belum bayar, kau bangga-bangga sunnah apa benda, kau bangga-bangga sunnah.
Nah, itu salah lagi ya, karena kadang-kadang kita nih melihat ibadah sunnah itu kayak besar, tapi yang fardu macam dianggap kecil. Ini nanti. Padahal secara perhitungan ini ibadah puasa sunnah Syawal, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadanan summa atba'ahu sittan min syawalin kana fi siyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Jadi kata ulama, kenapa kok bisa nih? Kenapa? Karena likulli hasanatin asyru amsalihha. Allah Subhanahu wa taala melipatkan setiap satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Jadi puasa Ramadan 30 hari. Kalau dilipatkan 10 jadi berapa puluh hari? Itu 300 hari. 30 hari dikali 10 dilipat gandakan sebelum menjadi 300 hari. Kemudian puasa 6 hari bulan Syawal, 6 hari dikali 10 jadi 60, 360 hari sama dengan 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun, karena setiap ibadah dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia Ramadannya punya kodok, kemudian dia puasa sunnah Syawal dulu, genap tak? Jadi hitungannya tuh. Ini yang dikali 10-nya kau belum genap lagi, kau dah ini belum dapat. Selagi fardu ini kau belum puasain, fardu ini yang Syawal ini kau belum penuhin, kau belum dapat fadilahnya ini. Ini selesaikan dulu, baru puasa 6 hari, baru kana kasyamid dari, maka seperti puasa 1 tahun 360 hari gitu. Tapi untuk aja lah umur panjang. Setelah puasa Syawal masih ditambah lagi seminggu sama Allah umurnya untuk puasa qada Ramadan. Jadi mati tak ninggal utang. Ini. Jadi dulu kan yang fardu, bukan yang fardu. Kita lanjutkan. Wa'lam annaka la tasilu ilal qiyami bil bimtithali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wa ijtinabi ma harramallahu 'alaika min ma'siyatihi wa ilal amali bima syara'a laka bima syuri'a laka min nawafil allati tuqarribuka ilaihi zulfa illa bil ilmi. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa melakukan, mendatangi apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, menjauhi kemaksiatan, dan melakukan yang sunnah-sunnah, yang dengan hal tersebut dia bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, illa bil ilmu. Itu semuanya bisa didapatkan, tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Baliknya ilmu lagi. Orang rajin ibadah tuh harus pakai ilmu, harus pakai ilmu. Buktinya tak pakai ilmu itu tadi contoh. Seperti orang tak pakai ilmu dia salah. Kita nak melakukan kewajiban yang fardu, nak ninggalkan kemaksiatan, nak memperbanyak ibadah sunnah, itu tidak akan pernah bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Nggak bisa. Ibadah fardu kayak apapun rajinnya, kalau tanpa ilmu nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ibadahnya cacat, rusak, nggak diterima. Ini sombong, iri, hasud, riya, habis semuanya. Tak ada cerita. Ibadah sunnahnya juga gitu dan lain sebagainya. Ilmu penting, luar biasa. Kok ilmu komputer pandai, rukun sholat tak tahu, kan repot. Sementara besok tak laku komputer di surga tuh, susah. Softwarenya dah tak jalan. Kita lanjutkan. Fa'alaika bi talabihi faqad qala alaihi salatu wassalam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Maka wajib bagimu untuk menuntut ilmu. Ilmu itu luas, bukan hanya yang fikih saja. Sekarang semacam tasawuf, macam mana orang ibadah nih. Ibadahnya ada bagus, fikihnya ada bagus, sholatnya ada bagus, semua ada bagus.
tapi hatinya buruk. Dia punya hasad, rasa hasad. Kalau ada orang dapat kenikmatan, rasa dia hasad, dengki dia. Ada aja rasa kalau ketika dia dapat kecelakaan, mampus kau, rasakan. Dalam hati aja dia tak keluar, padan muka. Padahal rajin sholat, ibadah semua pandai. Ini juga harus pakai ilmu. Yang seperti ini, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya rasa hasud iri hati itu bisa memakan semua kebaikan kita. Sholat, puasa, zakat, infak, apalah segala macam. Itu bisa hangus semuanya karena hasad. Seperti api yang memakan kayu bakar. Kayu hatab tuh kayu bakar yang kering. Bukan cor macam gini, kayu bakar kering, kumpulkan bakar habis semua. Itu ilmu juga penting. Tauhid penting. Dikira tauhid tak penting. Macam mana tauhid tak penting? Satu, rajin ibadah aja tak cukup. Apa contohnya? Siapa yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Ibadahnya Allahu Akbar, sholatnya lama, panjang, Al-Qur'annya hafal, luar biasa. Tapi subuh-subuh Sayyidina Ali ditikam, dia dibunuh. Menantunya Rasulullah, khalifah, dibunuh dia. Padahal dia kerjaannya sholat, hafiz Quran, guru ngaji. Kenapa? Akidahnya salah, sesat. Ilmu lagi. Sholatmu saja belum bisa menyelamatkan kecuali dengan ilmu juga, ilmu akidahnya yang betul. Ya, jangan merasa dia itu lebih pandai daripada Sayyidina Ali itu sesat, tak paham Quran. Dia paling paham dengan Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Ali dibunuh. Bukan di bajingan tukang mabuk, tuh bukan. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia bukan tukang zina, bukan tukang mabuk, bukan tukang rampok, bukan pencuri, bukan. Tapi seorang guru ngaji, hafiz Quran, orangnya rajin sholatnya lama, luar biasa. Tetapi kesalahan di dalam ilmu akidah penting. Sekarang ini jangan nengok pokok Quran mesti bagus, tapi akidahnya kau perlu ingat satu aja lah kita. Jadi bapak-bapak ini kita harus tahu juga, jangan nengok asal Quran mesti. Dulu orang Khawarij itu kalau perang sudah kepepet, di Quran diangkat dia. Jadi tak beranilah Sayyidina Ali ini. Jadi pecah laskar Sayyidina Ali terbagi menjadi dua. Lanjutkan aja pembengak tuh. Yang satu, dia dah angkat Quran, mana bisa kita orang angkat Quran. Akhirnya tidak jadi Sayyidina Ali memberhentikan perang. Kayak gitu. Mereka Qurannya bagus, ahli Quran, hafalannya luar biasa kalau orang umum. Tapi akidahnya, kata Rasulullah, yaqra'unal Quran wa la yujawizu hanajir. Mereka membaca Al-Quran tapi hanya sebatas di leher saja, tidak masuk ke dalam hati. Di dalam hati yang yaqtuluna ahlal Islam, sukanya bunuh orang Islam, kafirkan, musyrikan, orang ini halal darahnya, bunuh. Mereka orang rajin ibadah tapi keliru di dalam masalah akidah. Orang Khawarij selalu ngangkat Al-Quran, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, la hukma. Quran diangkat, karena tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali apa tak. Quran diangkat kayak gitu. Qurannya betul, tapi kau membunuh sahabat. Bayangkanlah. Jadi kita ini juga harus hati-hati. Anak kita silakan di sekolah, dipondokkan, ditahfizkan silakan. Tapi tengok-tengok dulu akidahnya seperti apa. Jangan hanya tengok Qurannya. Quran semuanya bagus. Quran semuanya bagus. Tinggal dia berada di dadanya siapa dia. Ya. Kadang-kadang itu di Quran itu mereka cuma sampai di mulut saja, jadi tidak masuk. Itu bahasanya Rasulullah. Yaqtuluna ahlal Islam. Hati-hati tengok akidahnya. Yang ikut Sayyidina Ali lah, jangan yang ikut bunuh Sayyidina Ali. Jangan ikut yang suka membunuh Sayyidina Ali, suka mengkafir-kafirkan orang, mensirik-sirikan orang, jangan. Jadi Sayyidina Ali pada waktu itu tentu kita yang betul, tentu kita
mengatakan Sayyidina Ali walaupun dia bilang dia merasa paling paham Al-Quran, tapi prakteknya yang dibunuh kok menantunya Rasulullah, khalifah. Berarti omongan besarmu engkau paling paham tentang Al-Quran belum tentu. Jangan tertipu oleh omongan besar. Orang-orang Khawarij itu dulu Al-Quran aja ditenteng ya, tapi pemberontak mereka itu. Hati-hati, keras orangnya. Jadi ada seorang tokohnya namanya Qatar bin Abi Fuja'ah kalau tidak salah. Ketika terbunuh di medan perang, terbunuh, itu hatinya memang keras. Hatinya itu keras. Nauzubillah semuanya. Semoga Allah memberikan kita dan keluarga kita semuanya diberi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut Sayyidina Ali, ikut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Sekarang jangan suka ikut yang suka memusuh-musuhi cucunya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah. Dulu Sayyidina Ali dibunuh sama mereka. Sekarang cucu-cucunya, yaitu Sayyidina Ali kan menantunya Rasulullah. Jadi cucunya Rasulullah kan jadi anak-anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina, ini mereka terus bermusuhan terus. Ke atasnya ujungnya nih, ujungnya nih ketemunya Sayyidina Ali dulu di Rasulullah dimusuhi oleh dibentak, dikomplain oleh Zulkhuwaisirah, ya, idil ya Muhammad, itu keturunannya jadi Khawarij, memusuhi dari membunuh saya terus sampai sekarang berhadapan terus. Kita ikut siapa? Ikut Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan ikut mereka orang-orang yang selalu memusuhi Rasulullah, memusuhi Sayyidina Ali dan anak cucunya, yaitu sekarang ini para sahabat, para asraf, para habaib secara umum, ya. Kadang-kadang ada yang orang-orang yang memang tidak suka, ya, nggak tahu apa sebabnya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Amin. Fa'alaika bi talabil ilmi faqad qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka wajib bagi menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu fardu bagi setiap orang muslim. Talabul ilmi faridatun, fardu bagi setiap orang muslim. Kalau enggak nuntut ilmu berarti meninggalkan fardu. Balik lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.